Halo teman-teman, jadi aku mau kasih kalian 3 tips belajar gambar apapun. 3 tips belajar menggambar apapun. Disclaimer, ini adalah cara yang aku pakai dan berdasarkan pengalaman aku sendiri. Jadi, belum tentu semuanya cocok dan belum tentu semuanya bisa lakukan. Tapi, aku bisa bilang kalau ini mungkin semua orang bisa lakukan gitu ya, karena general dan umum lah gitu. Oke, langsung aja yang ke pertama, yaitu selalu gunakan referensi untuk belajar menggambar. Gunakan referensi untuk belajar. Kalau misalkan kita mau belajar menggambar, selalu gunakan referensi. Kenapa? Karena banyak sekali ya teman-teman yang di luar sana yang belajar menggambar langsung dari imajinasi. Itu nggak salah, tapi kalau kita mau belajar menggambar, itu selalu gunakan referensi. Kenapa? Karena dari dulu manusia selalu belajar dari melihat. Melihat apa? Melihat dunia nyata. Kita lihat aja lah ya, dari gambar-gambar yang pertama, seni-seni pertama, yaitu di gua, gambar manusia-manusia purba di gua-gua. Itu mereka melihat langsung dari kehidupan nyata, lalu mereka translate menjadi sebuah gambar. Nah, kita juga sama, jadi kita belajar, itu selalu gunakan referensi dari dunia nyata. Gampang aja teman-teman, bisa lihat dari foto, kalian langsung foto sendiri, atau lihat dari Pinterest, dari internet, banyak deh pokoknya. Nah, apa aja sih yang digambar? Nah, kalau misalkan kita bilang mau gambar apa aja, nanti bisa dibahas di video lain. Maksudnya, belajar gambar dari gambar bidang, bentuk, sampai anatomi, sampai hewan, dan sebagainya. Tapi teman-teman untuk gambar apapun, ya berarti bisa apapun. Misalkan kotak pensil yang di sebelah Anda, atau botol minum, atau komputer, atau laptop, atau handphone, apapun itu yang ada di sekitar kamu, kamu bisa pakai untuk jadi referensi. Kenapa kita belajar dari referensi? Karena itu adalah fundamental dasar kita untuk menggambar, yaitu belajar bidang, belajar bentuk space, tiga dimensi, dan sebagainya. Selain itu yang menuntun kita ke yang kedua, yaitu adalah kecocokan mata, pikiran, dan tangan, alias otot-otot tangan. Nah, yang kedua adalah belajar terus, latih terus otot tangan kita. Latih terus otot tanganmu. Nah, teman-teman, jadi selain menggambar dari referensi, yang kedua adalah kita harus belajar terus nih. Latih terus. Mungkin kalian pernah dengar practice makes perfect. Tapi nggak selalu practice makes perfect, karena kita perlu belajar teorinya, yaitu yang di pertama tadi, kita selalu belajar dari referensi. Nah, setelah itu baru kita bisa latih terus supaya otot tangan kita itu bentuk muscle memorinya lebih tajam ya teman-teman. Jadi kita bisa menggaris lebih tajam, menggaris lebih sesuai yang kita mau, sesuai pikiran kita, sesuai mata kita. Nah, itu yang akan diperlukan oleh teman-teman setelah belajar referensi, belajar dari gambar referensi. Oke, yang ketiga adalah tentunya ini mentalitas ya teman-teman, alias bukan fisik, tapi teman-teman harus belajar tekun dan fokus. Nah, yang ketiga adalah tekun dan fokus. Jadi kita belajar itu nggak mungkin sebentar teman-teman. Namanya juga belajar. Pasti lama. Mungkin bisa setahun, 2 tahun. Beda-beda. Semua orang beda-beda cara belajarnya. Dan waktu belajarnya gitu. Yang pasti adalah kita pasti improve setiap hari. Dan nggak bakal bohong. Maksudnya kalau teman-teman belajar setiap hari dan itu nggak akan bohong. Proses nggak akan bohong. Selalu tekun, selalu fokus. Saranku adalah nggak banding-bandingin diri dengan orang lain. Jadi progres kita adalah progres kita sendiri. Jadi setiap orang punya waktunya masing-masing. Dari yang 2 tadi gitu ya, 2 yang awal itu dilatih terus kayak gitu cara belajarnya, lalu tekun dan fokus. Jadi teman-teman akan lihat tiba-tiba kayak gambar ini aku udah bisa gambar gitu. Ya, kalian udah bisa gambarnya gitu. Dan semoga berhasil dengan 3 cara itu. Kalau itu membantu, boleh silahkan komen di bawah. Kasih tahu aku kalau itu cukup membantu kalian. Semoga ini membantu dan ya, terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.